Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah wa fi hadhihi lailah at-tayyibah aidan. Wa ahlan wa sahlan aidan fi al-mawdu' tarikh wal hadara al-islamiyah. Wa fi hadhihi dirasa insyaallah sanabhas yata'allaq bi kaifa al-hadara al-islamiyah fi yakni al-madiyah. Naam. Inshallah, our subject today is talk about the Islamic civilization history. I think this subject is very important for us to know about how the civilization or Islamic civilization as a winner in the past, and inshallah ta'ala maybe in yakni mada fi al-qadim inshallah in the future. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam ya. Ini adalah mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ya, khususnya nanti terkait dengan Islamic Education. Ini mata kuliah sangat penting sekali. Kenapa? Karena berbicara tentang satu sejarah yang bukan sembarang sejarah, tetapi sejarah dari peradaban Islam, or we name it Islamic Civilization History. Oke. Di mata kuliah ini diharapkan ya mahasiswa itu setelah belajar mata kuliah ini mengetahui tentang urgensi ya pentingnya dari sejarah peradaban Islam. And inshallah ta'ala we will understand about what different between civilization and also maybe like history or apa ya disebut dengan istilahnya itu sejarah peradaban, kemudian juga sejarah bagaimana pengembangan dari Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi diharapkan setelah belajar mata kuliah ini mahasiswa mengetahui urgensi dari sejarah peradaban Islam. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui sejarah peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ini. Nah, insya Allah sana bahas kaifa tarikh yakni Nabi SAW wa tarikh khulafa ar-rasyidin wa aidan al-muluk ba'dahum. 6. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami sejarah peradaban Islam ya, khususnya nanti di bidang pendidikan Islam ya, ekonomi, pendidikan, kemudian politik dan lain sebagainya. Nah, dalam materi utama nanti kalau yang ditanya mata kuliah ini belajar apa sih gitu ya. Nah, mata kuliah ini belajar tentang tarikh dan juga sejarah history ya dari peradaban Islam. 6. Nanti ada peradaban, civilization, ya, ada juga culture atau budaya, ya. Nah, urgensi juga belajar dari sejarah peradaban Islam karena dengan belajar sejarah peradaban Islam kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah Islam di masa lalu, ya. Nah, ruang lingkupnya kita akan bicara tentang agama dan keyakinan, mungkin juga ada ekonomi, kemudian juga ada education, pendidikan, kemudian juga politik Islam serta sosial budaya Islam. Nah, manfaat dari belajar atau samroh ya dari belajar sejarah peradaban Islam ini tentu saja akan sangat banyak sekali. Nah, naam. Qabla an nadkhul ila yakni al-bahs al-mabhasul yakni the main topik ya, saya akan berbicara tentang pertama sekali definisi. Tadi saya sudah sebutkan. Nah,
yakni kaifa au ma hiya hadaratul amah wal islamiyah. Jadi sebelum bicara tentang sejarah peradaban Islam, jadi kita nanti mengenal ada dua istilah ya. Nanti teman-teman semuanya boleh dicatat. Yang pertama adalah peradaban, yang kedua adalah kebudayaan. Ya, jadi kita juga akan belajar tentang bagaimana hadaratul ammah wa al islamiyah. Jadi hadarah yang peradaban umum ya, peradaban manusia secara umum dan juga nanti yang spesifik tentu saja adalah hadarah al islamiyah, peradaban Islam. Ya, jadi ada peradaban, ada kebudayaan. Naam. Wa idza nabhas yata'allaq bi hadarah islamiyah arafna hunaka yakni khasais ya, khasais al hadarah al islamiyah. Jadi karakter dari peradaban Islam. Yang pertama adalah al aqidah wa aidan syumuliyatul Islam wal alamiyatih ya, bagaimana Islam yang komprehensif ya dan juga universal. Kemudian al-hasu alal ilm, dia stimulasi ilmu. Artinya kalau kita belajar tentang peradaban Islam, kita akan melihat bagaimana Islam itu sangat menstimulus ya, sangat mendorong untuk mendapatkan, mengetahui, memperoleh ilmu. Nah, dari sini kemudian kita juga mengenal ada istilah samhah ya, artinya toleransi. 6. Wa aidon insyaallah taala sana bahas yakni samratud dirasah at-tarikh wal hadarah al-islamiyah. Jadi kita akan juga mengetahui, belajar dari apa? Dari buah ya, ataupun manfaat dari mempelajari dirasah ya, tarikh, sejarah, hadarah, peradaban Islam. Naam. Wa ba'da hadza yakni nurid an nabhas Aidon yakni kaifa al-hadara al-islamiyah mundu fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal yaum. Oke. Next ya, yang selanjutnya ketika berbicara tentang sejarah peradaban Islam, ini yang paling penting tentu saja kita harus memahami tentang mahiyal hadarah. Nah, apa itu sejarah ya? Apa itu tadi peradaban? Nah, sejarah, ingat mata kuliah kita adalah sejarah peradaban Islam ya. Jadi awalan la budda alaina an nafham ma huwa at-tarikh. Apa itu sebenarnya tarikh? Fil awal arafna yakni at-tarikh lughatan, ya tarikh secara etimologi itu adalah al-i'lam bil waqt, ya artinya pengetahuan tentang masa. Nam hadafi lughatin, ini dalam bahasa. Sedangkan secara istilah akhadtu min yakni kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, beliau mengatakan inna tarikha atau inna tarikha fi zahirihi la yazidu ala akhbari anil ayyami wad duwali wassawabiqa minal qurunil ula. Jadi yang disebut dengan tarikh, tarikh itu artinya history ataupun sejarah, ya dalam zahirnya atau pada kenyataannya adalah tidak lebih dari kabar ya, kabar-kabar, berita-berita tentang hari-hari ya dan juga daulah-daulah negara-negara yang telah lalu ya, dari minal qurunil ula, dari kurun itu adalah dari apa ya, generasi ataupun juga dari masa-masa sebelumnya atau yang di awal. Itu secara istilahan ya, secara istilahan, dan juga tadi yang pertama adalah secara lughatan. Idzan annat tarikha fannu atau fannun yubhasu atau yabhasu bihi anil waqa'iz zamani min hisiyati ta'yin wa tauqid bal amma kana fil alam. Jadi yang disebut dengan tarikh, kita belajar tentang definisi pengertian dari tarikh itu adalah apa? Ilmu yang membahas tentang padanya kejadian-kejadian ya di masa lalu, baik secara hisiyah, baik secara artinya itu tekstual ya, ataupun secara makna. Tawak itu bal ammakana fil alim ya, yang terjadi ya pada batasan-batasan tertentu ataupun secara menyeluruh. Ini adalah definisi dari sejarah atau tarikh dalam bahasa Arab. Naam. Ini ringkasannya, jadi tarikh itu secara etimologi adalah sejarah
atau pengetahuan tentang waktu-waktu yang telah berlalu atau yang terdahulu. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tarikh adalah sejarah secara zahir adalah tidak lebih dari kabar-kabar dari hari-hari, perputaran dan kejadian-kejadian umat terdahulu, ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa tarikh ataupun sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang kejadian-kejadian di masa lalu secara umum dan juga rinci. Nah, ini definisi atau pengertian dari tarikh, ya. Makanya nanti ada kitab namanya Tarikh Khulafa lil Imam As-Suyuti. Nastamir ila maza yakni ta'rif hadoroh. Nah, ini yang kedua, tadi kan kita sudah tahu tentang tarikh, ya. Tarikh itu artinya ya sejarah lah, ya. Nah, hadoroh akhadna yakni lughatan hadoro yahdoru khuduron wa hadorotan bimakna wujud tiddul ghiyab, ya. Jadi yang disebut dengan hadoroh ya secara bahasa itu dari fi'il madi kata kerja hadoro, ya. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yahdoru, kemudian khuduron. Ini masdarnya wa hadorotan. Ya, secara bahasa itu maknanya adalah wujud atau diddul ghiyab. Artinya ada, hadir, ya, lawan dari goib atau lawan dari yang tidak ada. Dan al-hadoratu al-iqamatu fil hadori au al-mudun. Ya, jadi tegaknya adanya sebuah peradaban ataupun kehadirannya itu dan juga negeri-negeri atau kota-kota. Nah, ini secara bahasa. Amma fil istilahin, ya, adapun hador secara bahasa, al hadoratu fil madlulil islami bimana al khudur. Jadi nuqidul mughibu wal ghaibah. Jadi hadoroh itu dalam bahasa Arab dari kata-kata hadoro yahdoru khuduron, artinya itu wujud, ya. Nah, dalam bahasa Arab bisa bermakna al khudur, nuqidul mughib wal ghaibah, ya, artinya ada, lawan, atau menghilangkan adanya ketiadaan. Yang kedua adalah qorbus syai', artinya kuntu bi khadratid dar, ya, artinya dekat atau di samping. Kemudian khadoro bisa juga bermakna ja'a au ata, hadortus sholah au hadorul qadi, ya. Jadi qadi hakim itu telah datang, hadoro artinya hadir. Al-Khadaru khilaful badui. Al-Khadaru itu juga dalam istilah itu juga maknanya adalah apa ya? Madani atau metropolis, ya, karena dia adalah lawan dari badui atau orang kampung, ya. Wal hadaratu iqamatu fil hadar. Wal hadirah al hayyul adim. Wal hadir tiddul musafir. Hadir itu juga artinya adalah mukim, artinya lawan dari musafir. Ini definisi dari peradaban. Nah, sehingga ini bahasa Indonesianya yang disebut dengan peradaban itu adalah berasal dari bahasa Arab, ya. Bahasa Arabnya itu adalah hadoroh, ya. Sehingga hadoroh yahdoru khuduron wa hadorotan artinya adalah hadir, ya, ada, wujud tadi, dan lawan dari tidak ada. Sedangkan secara etimologi atau secara istilah syar'i adalah peradaban, yaitu hasil dari cipta, karya, dan karsa manusia pada suatu zaman. Itu namanya peradaban. Biar lebih detail saya ambil juga dari kitab Qomus Tajul Arush, ya. Dikatakan al-hadoratu hiya al-mudun wal qura wal rif wasumiyat bidzalika li anna ahlaha hadaru al-amsar wa masakinud diyar wallati yakunu lahum biha qarar. Ya, jadi hadoroh itu artinya adalah kota gitu, ya. Jadi perkotaan, ya. Di sana ada apa? Kampung juga kuro gitu, ya. Kampung-kampung, dan juga ada juga kabilah-kabilah ataupun kompleks lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, kenapa disebut demikian? Lima ada sumiyat bidzalika li'anna ahlaha, karena penduduknya itu ada di situ, ya. Ada di situ, kemudian ya tinggal, ada rumah, maskan mereka, diar, ya, gedung-gedung mereka itu gitu, sehingga disebut dengan koror tetap.
Nah, ya. Ini yang terakhir al-hadaratul islamiyah bi annaha ma qadamahul mujtama'ul islami lil mujtama'il basyari min qayyimi wal mabadi. Ya, jadi disebut dengan hadarah al-islamiyah atau peradaban Islam karena di sana masyarakat ya yang membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya, fil jawanibir ruhiyatil akhlaqiyah fadlan amma qaddamahu minal manjizati waqtisafati waqtiraati fil jawanibi tatbiqiyati wa tanzimiyah. Ya, jadi satu masyarakat yang kemudian mereka itu ada di sana kemudian menerapkan peradaban, menerapkan budaya yang Islami, maka itu disebut dengan peradaban Islam. Nah, dari sini kemudian kita tahu nih ada indikator dari konsep peradaban. Jadi jadi dia tidak bisa dikatakan peradaban Islam kalau misalnya yang pertama asyhadatu bimakna tauhid wal iqrar bil ubudiyah lillahi wa i'tirafu bit tafarrudihi subhanahu bil uluhiyati wa rububiyati wa hiya mahurul aqidatul islamiyah. Jadi disebut dengan peradaban Islam kalau di sana ada nilai-nilai tauhidnya, ya, nilai-nilai tauhidnya, ya, kemudian juga qaulul haknya juga, kemudian juga ada tadhiyatu wal fida taqdimun nafs fisabilillahi khifadhan alal aqidah wa syahadatu qawazifatil lihadhil ummah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Jadi disebut dengan peradaban Islam karena memang di dalamnya itu terkandung nilai-nilai yang Islami. Nah, ini ada satu dari perkataan Malik bin Nabi, seorang tokoh Islam yang beliau mengatakan bahwasanya likulli hadarati muntajiyati hallati tatawalladu anha walakin la yumkinu san'u hadaratu bimujarradi tubna muntajiyatu hadarati ma fasyara'u ma tantajitu hadaratul gharbiyah min qablika fatudawlul alim lam yaj'aluha taksibul hadaratu au qayyiman. Oh, ini panjang jadinya ya. Jadi intinya kalau Malik bin Nabi mengatakan bahwa hadarah Islam itu adalah peradaban atau peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai kepercayaan akidah Islam, kemudian atasnya adalah syariat atau aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ya, itu secara bahasa. Nah, ternyata kalau kita belajar tentang sejarah peradaban Islam ataupun tadi definisi dari hadoroh, ternyata banyak ya di dalam Al-Baqarah 180, kemudian surat An-Nisa ayat ke-8, juga Al-Baqarah 185 itu menunjukkan tentang makna dari hadoroh. Ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza hadara ahadakumul maut, ya, apabila datang kepada kalian kematian. Al-Baqarah ayat 180 itu ada kata-kata hadara, ya. Kemudian di An-Nisa ayat 8 idza hadaral qismata ulul qurba, ya, apabila hadir pada waktu pembagian warisan itu ulul qurba, yaitu kerabat. Di An-Nisa ayat ke-8 itu ada kata-kata hadara, artinya juga hadir. Kemudian yang sering kita dengar di bulan Ramadan, faman syahida minkum syahra fal yasum, ya, Al-Baqarah 185 syahida. Jadi hadara maknanya adalah syahida. Syahida itu artinya adalah hadara, hadir, ada. Ini secara apa? Istilah, ya, istilahan. Ini juga maknanya juga sama tentang asyahadah, ya, kemudian al-ilm, al-mustalahus syahadah. Ini maknanya ada tiga, ya. Nah, ketika bicara tentang peradaban Islam gitu ya. Nah, ini kenapa sih kita harus belajar? Mas Yus suka nanya nih ya. Jadi ada samroh dirasatut tarikh, ya. Ada manfaat dari belajar tarikh ini. Pertama adalah ma'rifatus sunanur rabbaniyah, ya. Mengetahui sunnah-sunnah atau mengetahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah sawaun akibatul mukadzibin annal basra yatahammaluna mas'uliyatuhum, sorry, kelewat.
Amsal itu ar-ruqa wal inkhitat wal mudawalatul ayyamu bainan nas zawalul umam bintisyari tarafu wal fasad halakal umamu bitafsya zulm wa tarkul adl inhiyarul umam wa zawaluhal laha lahu ajal wa istiqaqul mu'minina li nasrillah. Jadi dengan belajar peradaban Islam, dengan belajar kita sejarah peradaban Islam, kita akan mengetahui tentang bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan mukadzibin, ya, kemudian juga membawa kepada manusia itu mengetahui manusia itu sebagai sebagai mas'ul, ya, sebagai penanggung jawab, ya, penanggung jawab di dunia ini. Kemudian juga mengetahui perputaran dari hari-hari di antara manusia, ada yang berjaya, ada yang misalnya Umayyah berdiri, kemudian nanti Abbasiyahnya berdiri lagi, kemudian ganti lagi nanti dengan Umayyah lagi, ada Utsmaniyah, ada Fatimiyah, ada Ismailiyah, dan seterusnya, ya. Kemudian juga mengetahui juga umat-umat yang zalim dan meninggalkan keadilan. Ya, jadi dengan sejarah itu, kita tahu ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun dan seterusnya, ya. Kemudian juga istiqaqul mu'minina li nasrillah, ya, mengetahui salah satu dari hak ataupun istihqaq itu artinya hak dari setiap muslim, setiap mukmin itu adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga al-ahdafu tarbawiyah sebagai satu materi dalam sebuah pendidikan. Nah, sampai di sini saya mau potong dulu nih biar nanti ininya tidak tidak banyak campur-campur gitu ya. Oke, ini terkait dengan apa?